Apa bedanya kaidah sama metode? Baik, kaidah adalah sesuatu yang baku, yang telah ditetapkan para ulama dari hasil talaki mereka kepada guru-gurunya dan sudah dipastikan ketepatannya. Itu namanya kaidah. Misal, nun bertemu fa adalah ikhfa. Kaidah bukan? Kaidah. Misal, fathah dibuka mulutnya, kaidah bukan? Kaidah. Dhammah monyong, kaidah. Kasroh ditarik rahangnya, kaidah. Itu namanya kaidah. Tidak bisa berubah, baku, disepakati para ulama. Termasuk misalnya dalam masalah pelafalan. Bagaimana cara mengucapkan ba. Maka tidak boleh ada hams. Ini kaidah. Ba, bi, bu. Disepakati para ulama. Ya. Adapun metode adalah sebuah cara hasil ijtihad manusia yang digunakan untuk mengajarkan pada orang-orang agar mereka bisa mengamalkan kaidah dengan tepat dan mudah. Kaidah ini kan banyak. Kalau misalnya langsung dikasih dalam satu waktu kan nggak bisa. Maka sebagian orang punya metode, cara tertentu supaya kaidah ini bisa tersampaikan secara bertahap, supaya kaidah ini bisa diamalkan secara bertahap, supaya kaidah ini bisa diajarkan tanpa harus memberatkan orang lain. Jadi metode ini cara untuk mempermudah orang lain dalam menerapkan kaidah. Maka metode bebas, antum pun bisa bikin metode sendiri. Ya, yang penting antum yakin metode tersebut mempermudah bukan mempersulit. Kalau ada metode yang malah mempersulit proses pembelajaran, ya tinggalkan. Cari yang mempermudah. Metode itu mempermudah, bukan mempersulit. Makanya kalau di Karim, kita sederhana sekali metodenya. Namanya metode apa? Ya sebut sajalah metode Karim. Kayak gimana metode Karim bil Quran? Metodenya adalah seluruh santri mulai dari nol. Dari sisi praktek, diawali dengan Iqra 1. Sederhana bukan? Sederhana, Iqra 1. Kok Iqra sih? Karena yang penting itu prakteknya tepat, bukan pakai apanya. Kemudian, belajar huruf pertama Hamzah. Dijelaskan kepada murid. Hamzah, sama seperti mentoring. Hamzah makhrajnya di mana? Sifatnya apa saja? Praktekan di Iqra. Seperti itu. Kalau di santri ditambah, makhrajnya apa saja, dalilnya apa. Sifatnya apa saja, dalilnya apa. Silakan praktekan di Iqra. Terus seperti itu, Iqra 1. Kemudian huruf-huruf harus selesai semuanya. Masuk ke Iqra 2, ditanya lagi, huruf apa ini, dalilnya apa. Terus sampai ke hukum-hukum seperti itu. Ini praktek. Secara teori diperdalam dengan kajian kitab. Apa? Tuhfatul Atfal dan Muqaddimah Jazariyah. Itu minimalnya. Jadi ada dua jalur pembelajaran. Jalur praktek dan jalur pendalaman teoritis. Riwayah, diroyah. Prakteknya melalui talaqi, musyafahah, periwayatan. Supaya bacaannya semua nyambung, ada sandarannya. Secara teori diperdalam pengetahuannya dengan diroyahnya. Diperdalam, kemudian ada ujian dan lain sebagainya. Seperti itu.